Catat ya, ajaran Islam itu tidak mengajarkan membenci. Itu yang induan Pak. Indukan. Oh iya Pak Gajan. Nggih. Terus pus. Ya nyeneng ke biang nanti. Apa sih kayak bambu runcing ini apa? Ada itu burung blekok Pak Gajan. Terus? Malam hari kadang mereka gerilya. Terus? Kita kasih ini biar tidak bisa Nujem. nyosor dari atas. Oh, Pengamanannya harus seperti ini. lho kok ini makan ini? Ini yang di sana sawah Pak. Nanti ke sawah itu kalau malam biasanya masih ke sini. Orang maksudnya ki blekok doyane lho. Iya Pak. Ya ikan apa yang di situ yang kena ya diambil lele ada nila ada. Sampeyan ngomong masa beli sekalian. Salah lampane wis cuma parah. Lapane kayak sisa nang kene ngono lho. Iya. Nah, kemarin alhamdulillah Pak ini ada ide cemerlang. Apa? Rencana kan dari pembesaran lele ini kita akan olah jadi kuliner lele sawah rencananya Pak. Kuliner lele sawah. Nanti Ya, ya. lokasinya di sebelah situ Pak. Bener apa? Di atas sana itu tanah punyanya kenalannya Pak RT. Oh gitu. Ya, sudah minta Gini izin. siapa? Itu saudara namanya Pak Sopo. Pak Chandra. Yang punya dari Nah ini apa Nusantara Motor, Pak. Oh, nggih. Entuk dicil. Bisa, Pak. Karena ini kan lahan kosong memang udah bertahun nggak dipakai. dimanfaatkan. Oh. Gitu. Rencana mau dibuat saung gitu, Pak. Nah, modelnya bener kalau itu saung terus kayak anak jalannya gitu ya. Iya. Pakai Itu, bambu. Ada bambu kayak yang mau dibuat kayak di Magelang gitu, Pak. Oh, iya. Mau ikut-ikut gitu rencananya. Ape gitu. Itu betul. Sebenarnya lele ini apa? Menarik gitu loh. Karena sebenarnya banyak orang apa ilatnya ini biasa dengan lele. Ilat Jawa. Ilat Jawa. Wah, sambelnya sing warna-warna. Sambel Iya. kemangi ya cocok. Nah, Ini model Lamongan itu loh, Mas. Cobanya apa Pak Ganjar? Bumbu babi sama lele bumbu rujak. Rencana itu nanti. Nanti kalau udah buka Nah, berkunjung kembali. Boleh. Loh, saya itu penggemar lele Oh. sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi ije kampul-kampul dulu di Jakarta ngenyer gitu ya. Itu nek mangan sambendino lele, sambendino bayangin. Jadi ada orang Lamongan yang tiap hari itu terus sampai. Sampai ngerti sambel Lamongan? Pakai terasi, Pak. Ah, apa? terasi. Orang bumbunya apa? Tomat. Yo, uyah, Ya. Tomat. lombok, tomat, Ah. terasi, Terus ya bawang, brambang. salah. Orang nggo bawang. Ki brambang tok. kok. Iya. Brambang tok ya? Brambang tok terasine sithik. Di- Lah nek masa kowe di oh. minyak itu ya. Hah? Di minyak atau diulek gitu, Pak. Dulak gak dikei minyak. Karo kayak tomat. Itu memang yang khas dari sambelnya itu kalau orang-orang Lamongan gitu. Nggak pakai bawang. Heeh. Oh, toh, Bu? Iya, betul. Tadi pernah dijamong malah melu. Mantes Bu Bu RT RT. ya? Bu RT biasanya koncone Bu Tejo. ya. Pagi ini minggu ini jam 7.45. Oh, 7.45 tempat. Nah, ini di Genuk. Biasanya apa toh? Sumur Adem. Sumur adem banget, ayu apa ayu banget ya sebenarnya. Dua-duanya sama, Pak. Ini saya bertemu dengan kawan-kawan pengusaha. Amin, amin, amin. Pengusaha lele. Dan lelenya sudah panen sekali, rencana panen kedua ya Mas ya? Panen kedua di bulan ini. Ya Januari lah ya, tahun baru. Tahun baru, dan ini satu proses yang menurut saya
cara berbisnis yang menarik, RT-nya bantu, pengusahanya bantu, dan saya tidak akan bercerita lelenya, karena lelenya ini dari sisi usaha udah bagus, kita udah lihat ya. Tapi di balik cerita itu, nah ini sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya ini sedang merasakan proses reintegrasi sosial. Nah, kenal ge Mas. Ya, saya dari teman-teman Yayasan Petadani. Ini saya di sini sebagai wakil sekretaris dari Petadani. Kenalan no? Namanya Puji. Puji. Kebetulan tinggal Puji. di Iya, saya Puji. Tinggal di desa sini Sumuradem. Nah, ini ketua saya. Enggak. Nama saya Mahmudi Haryono alias Yusuf. Saya tinggal di Semarang Barat, tapi selalu menjalin silaturahmi dengan Semarang Barat ya. Sumuradem. Dan kamu lihat maskernya. I am not terrorist. I'm not A terrorist. I'm not a terrorist syndicate. Oke. Mas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Afiruddin, asal dari Semarang Tengah. Saya di Persadani diamanai sebagai bendaharanya. Oke, bendaharanya. Tapi kamu pasti bertanya-tanya atau kira-kira Permadani ki Persadani ki karo Permadani apa bedanya gitu. Permadani itu karpet gitu. Nah, kalau Persadani itu apa? Cerita Mas. Mas Ketua. Jadi Pak adalah Ketua. satu wadah sebagai komunitas teman-teman ex narapidana terorisme yang segera kembali ke bumi pangkuan Ibu Pertiwi, kemudian kita sama-sama berkontribusi untuk negeri. Jadi inilah salah satu bentuk sumbangsih kami, Yayasan Persadani ini berintegrasi, kemudian bersosialisasi, menerima dan kembali ke masyarakat sebagaimana kami dulu adalah juga masyarakat yang sama seperti kebanyakan termasuk Pak RT dan keluarga besar kampung Sumuradem. Dan di sini kok tekan kono keblaso apa anu to Mas Dise? Ya karena ajakan teman, Ajakan. pelan-pelan diajak. Hati-hati ya. Ajakan teman pelan-pelan. Mas, ben ora diajak untuk menjadi teroris itu pesannya sampean apa, Mas? Ya tentu kita bisa sharing atau saring, dan sharingnya itu harus diskusi dan ada bahan pembanding. Jadi ketika ada kita sudah diajak orang, kita cek dulu apa benar apa salah. Ada nggak orang yang tidak suka dengan hal ini? Kita harus memperbanyak untuk menyaringnya lebih dulu sebelum kita Saring, jangan kesusu, aja gampang percaya ngono ya Mas ya. Betul. Biasanya itu orang-orang yang ingin mempengaruhi warga agar dia mau direkrut ya. Ben dadi teroris itu biasanya tahapan-tahapannya gimana Mas? Ya tentu dari perkenalan, japri, kemudian kopi darat, banyak hal yang sifatnya itu selalu dibuat eksklusif, tertutup dan sebagainya, sehingga lambat laun secara step by step kita mengikuti irama mereka. Jadi tadi hidup satu warna lah. Oh, hidup satu warna. Hati-hati ya kalau satu warna ya. Makanya, iya kayak pelangi itu kan indah. Gitu kan. Ada nggak Mas gimmick-gimmick atau apa ya? Cara-cara yang mereka sampaikan mulai dari ini, ngajari tentang ini, ngomong tentang ini, kamu mesti ngikuti tentang ini, yang ada semacam pakemnya gitu biasanya ada nggak? Sehingga orang ini so ngerti itu, oh kita ya harus dijarono gitu. Ada nggak Mas? Ya terutama dari cinta, rasa cintanya kepada NKRI itu berkurang, disusutkan. Jadi ditelisipkan, ini loh nggak cocok, ini loh coba buktinya. Jadi semacam provokatif untuk menyatakan bahwa semakin dijauhkan orang dari kecintaan kita pada negeri kita. Jadi selalu di negeri maya lah bahasanya begitu, yang selalu dianggap ideal, padahal kita tidak terlepas dari realita yang ada di depan mata. Biasanya dibandingkan sama apa Mas? Dulu pengalaman jenengan lah gitu. Ya tentu dengan masa yang lalu itu indah dan sebagainya. Sementara janji-janji yang sifatnya itu nanti kalau sudah menang, merdeka, nanti bisa jadi kaya, mandiri, makmur, dan seterusnya. Terus memasukkan biasanya pakai nilai-nilai apa agama gitu. Ya salah satu ajuran memang agama, tetapi setelah mereka pada level tertentu disimpangkan. Oh, Jadi penyimpangan ya? itu. Jadi mereka seolah-olah menumpang untuk menyimpang, karena sudah mulai dari membenci. Itu kan ajaran Islam tidak mengatakan membenci. Catat ya. Ajaran Islam itu tidak mengajarkan membenci. Penggal-penggal kepala?
Apalagi itu. Apalagi penggal-penggal kepala. Fitnah? Oh, terutama fitnah, karena fitnah itu apa ya, mungkin lebih kejam, jadi orangnya masih hidup sudah difitnah itu juga. Dan itu biasanya digunakan juga ya metode fitnah itu. Untuk ya tadi untuk provokatif, untuk menarik sebagai kami lah kelompok yang ideal gitu. Itu ya. Ya. Itu mereka mau fitnah gitu. Mungkin. Nah, jenengan di situ terlibatnya di mana? Kebetulan saya secara berangsur-angsur di Jawa Timur, kemudian saya ke Filipina Selatan 2 tahun setengah. Sempat di sana? Iya. Latihan loh. Iya, Latihan perang, iya, nembak, iya. ngebom. Ah, itu. Jadi satu paket lah, Pak. Satu paket. Ya. Berarti nggak bom pinter dong sampai. Lah, boleh. Tapi itu dulu. Sah. Itu Gaya sambel lele, sambel pecel ya Ra. Betul. Iya. Sekarang berkarya 2 tahun di Filipina. 2 tahun setengah. Oke. Berarti tahu mateni uang no? Udah tahu, Pak. Perang kok, Pak. Oh perang. Iya. Oh yang jarak dekat nggak? Udah. Beleh uang no? Udah. Janganlah ya ngeri lele wae. Lele wae. Lele wae. Ini pengalaman beliau sudah sampai ke Filipina. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertemu, iso seneng, iso guyon, ya kan? Kalau kita lihat kadang-kadang kan ya di media, di televisi, di medsos sangar, guyu ra iso. Pokoknya bener dewe-dewe. Bisa mendelik terus. Isane mendelik terus tibake beleken ya. Ini ceritanya dahsyat ya. Sekarang melakukan reintegrasi. Iya, bersama teman-teman. Bersama Insya teman-teman. Allah. Nah, jenengan dulu di apa, Mas? Terkaitnya Pak, Iya. saya terkait dengan Poso Pak. Oh, Poso. Iya. Tadi sudah ke Poso juga Walaupun ya. saya belum pernah ke Poso, Nah, terus tapi kan apa itu sebagian perencanaan kan dilakukan di Jawa Tengah. oh, Nang Jawa Tengah. Sampai sini ke Maris. Di mana dulu di Jawa Tengah? Itu kan tuh hanya untuk apa ya, pertemuan-pertemuannya Pak. Oh, rapat-rapat di Semarang, Di Bandung kan ada. Bandungan. Itu ada waktu saya kebanyakan saya lakukan di Jogja Pak. Oh, di Jogja mana? Sing rekrut sampean sapa Mas Wisnu? Dulu sudah meninggal Pak. Sapa? Daerah namanya Mas Ahsan. Hasan. Iya, Tembak. Gimana? Ketembak. sakit Sakit. Oh, meninggalnya sakit. Oh, iya. Daerah Mas Hasan itu. Nah, di sini tugasnya apa jenengan? Saya menyediakan tempat Fasilitas. fasilitas soal Jadi saya jadi kerasan fasilitator ada. Oh, ada fasilitatornya. Iya, iya. Terus melu ketangkap ya. Sekarang fasilitatornya Persadani. Ya, ya, Mas Taseng benar Iya, gitu kan. siap. Nah, jenengan Mas ceritain. Kalau saya dulu pernah ketemu Pak Ganjar. Iya, bisa ketemu nanti aku rene. Kepribadian saya itu selalunya menyembunyikan Ya. DPO, Ya. terutama Dr. Azhari sama Nurdin Entop itu tahun 2005, Ya. terus kemudian 2010 Abu Tolut yang Janto Aceh. Ya, itu sampean tukang delik. Iya. Sebenarnya mbok bisnisnya ganti sampean kan dhisik. Delik lele wae. Ora, ojo Mas, penitipan anak kan luwih apik. Lah nek penitipan teroris piye coba ya toh? Ono pasale, Pak. Ya toh ono pasale bener. Jadi ini kawan-kawan dari Persadani yang hari ini mencoba melakukan reintegrasi sosial. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari kondisi itu. Tentu apa ya? Tidak mengenakan lah bagi keluarganya pasti ya Mas ya, masuk penjara dan sebagainya atau kerugian orang lain gitu. Ya wis, ya mulai. Nah, ini rumah matang. Mas, pesan Anda Mas, sampean yo entuk saiki biar tidak terlibat teroris gitu, kira-kira pesanmu nggo masyarakat apa untuk Ya, anak-anak? kami berpesan pada masyarakat pada umumnya untuk bagaimana agar kita tidak terpapar atau terbawa dengan paham-paham yang intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Perbanyaklah pergaulan, bukalah pintu komunikasi, bukalah pintu dialog, sehingga kita banyak pembanding-pembanding mana yang bisa kita praktekkan untuk sosial masyarakat kita. Itu yang insya Allah akan membuat kita selamat dari pengalaman. Nah, biasanya yang harus diperhatikan gitu. Nek ono sing ngene sing ngono, ayo ngene iki awas kowe hati-hati yo. Ono ra?
Jadi kalau nanti diajak, hati-hati, nek wong sing mau jenis sing ini hati-hati. Ya, Gitu. ya biasanya itu tadi ajakan-ajakan yang selalu membenturkan, Berikan tadi itu. kemudian selalu mencoba untuk membeda-bedakan sesuatu yang sebenarnya itu juga belum tentu beda. Oh iya itu. Biasanya seperti itu, Pak. Nih, hati-hati ya. Jadi tadi eksklusif, mereka maunya satu warna, membentur-benturkan. NKRI itu buruk. Negara kita itu buruk, itu hati-hati. Begitu ada yang bicara itu, ini satu indikator. Ini kita pengalaman dari saudara-saudara kita yang sudah pernah melakukan sesuatu. Ya setidaknya ketika orang berjalan pernah tersesat gitu. Dan sekarang kembali insya Allah ke jalan yang benar dan jadi pengusaha lele. Amin. Sebentar lagi dari area ini rencananya akan berpindah ke sebelah buat saung. Jadi kita tunggu ya, kalau sudah jadi kamu harus ke sini makan lele di saung sana. Oke? Siap. Ayo di pasar gitu, Oke. Turun ya Mas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Siap. Ya. Turun nggih. 19 ahli. Iya. Ini punya lahannya siapa, Pak? Kalau ini Hanja lahan punya Pak Anggoro, Pak RT sudah izin untuk memanfaatkan lokasi ini dan diberi izin. Penghasilannya gimana, Pak, sampai saat ini? Kalau untuk yang panen pertama itu kita memang belum kita kita jual, tapi kita bagikan ke warga sekitar. Nah ini nanti yang kedua ini memang rencananya kita kan mau itu buka kuliner lele sawah itu. Ya, tadi saya lupa menyampaikan pesan ke Pak Gubernur tadi ya untuk membantu memasarkannya bagaimana nanti ketika kita sudah mulai panen atau mungkin mulai ini tadi buka kuliner lele sawah itu, kami berharap dari Pak Ganjar, dari Pak Wali Kota bisa membantu kami untuk bagaimana kita mempromosikan ini ke luar gitu. Kenapa memilih metode ini, Pak, untuk integrasi sosial? Karena saya melihat dengan kita memakai media budidaya lele ini paling tidak lebih memudahkan saya dan warga untuk saling berinteraksi. Karena ada kegiatannya. Kalau kita integrasinya sosial ini hanya duduk ngobrol langsung ke bicara persoalan, itu kadang-kadang malah tidak akan nyambung. Tapi justru dengan media-media seperti ini, kegiatan-kegiatan seperti ini dan yang lain yang semisal itu dengan sendirinya setelah kita akrab, bergaul bersama, itu lama-lama suasana cairlah. Di suasana yang cair itulah kita akan mudah untuk bisa saling menerima, saling memahami dan saling mengerti. Oh ternyata kehidupan saya dulu seperti ini, oh masyarakat seperti ini gitu. Sekaligus untuk ekonomi warga panjenengan juga termasuk. Ya otomatis itu jadi satu bagian dari tujuan kita juga kan, bagaimana agar ekonomi keluarga saya dan mungkin juga masyarakat yang terlibat itu bisa terangkat juga melalui media ini, kegiatan ini. Kalau di sini ada berapa ribu, Pak, ikan? Ini kalau kemarin terakhir kita tebar itu sekitar 7.500. Ya, 7.500. Kira-kira panen rencana tahun baru ya, Januari itu rencana. ini kan kenapa alasan memberikan kesempatan kepada warganya dengan kita memang perlu banget dalam arti napiter itu memang kita dekati dalam arti biar bisa membaur dengan masyarakat. Jadi tidak ada tendensi yang lain-lain, yang penting caranya gimana untuk bisa mempersatukan lagi dengan warga kita. Memang banyak kendala-kendala, itu nggak perlu saya ceritakan. Banyak sekali kendala-kendala setelah dengan adanya Persadani masuk ke wilayah kami. Terus ada Pak Sri Puji Mulyono yang juga mantan teroris. Dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat positif ini, dengan sekuat tenaga, dengan sekuat pikiran saya, kami dukung, kami upayakan supaya ada kegiatan-kegiatan yang positif, supaya pikirannya tidak larinya ke sana. Jadi dengan adanya ini bisa menyatu dengan warga kami. Jadi sudah tidak ada istilahnya, oh ini mantan teroris ini, enggak. Kita seluruh
warga RT 03 RW 11 Bangetayu Kulon, Kecamatan Genu. Jadi sudah menerima kehadiran mereka di tengah masyarakat. Sangat menerima sekali. Ya kalau pro dan kontra pasti ada di mana-mana. Tapi itu sudah terkikis pelan-pelan sampai sekarang akhirnya 95% warga kami bisa menerima beliau dengan adanya kegiatan budidaya lele ini yang sangat positif sekali. Persadani sendiri itu sudah berapa sih anggotanya? Kebetulan untuk Persadani kita sudah menyebar di Jawa Tengah, Pak. Alhamdulillah kurang lebih sementara 25 orang dan selalu berkoordinasi untuk setiap kegiatan. Alhamdulillah sudah setahun terakhir ini kita sudah saling berkoordinasi baik soal ketahanan pangan dengan sembako, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain di daerah masing-masing. Jadi selalu terkait program RT RW yang sempat kita gagas oleh Yayasan Persadani dengan dukungan dari banyak pihak, kita mengkondisikan masing-masing warga di tempat anggota itu kondusif gitu. Kalau dengan kegiatan-kegiatan apa Pak? Contohnya kayak ternak lele ini. Ya salah satunya ternak lele, kemudian teman kita di daerah Brebes dan Tegal itu pengelolaan daerah wisata. Jadi untuk sejenis kolam renang embung itu milik desa, kemudian bersama-sama dengan warga mengelola dan memanfaatkannya. Kalau dukungan masyarakat sendiri seperti apa? Ya dari banyak titik itu pengaruhnya banyak karena sudah ada komunikasi antara Pak RT, Pak Lurah, Pak RW dengan keluarga yang bersangkutan, baik keluarga istri maupun dari keluarga sang suami. Walaupun mereka sedang menjalani atau menjelang bebas, itu juga perlu komunikasi sehingga begitu sudah keluar sudah tidak ada prasangka-prasangka lagi. Apa sih Pak yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa Persadani teman-teman ini memang sudah kembali pada panggung? Ya tentunya dengan contoh Mas. Jadi saya hadir ke masing-masing titik itu dengan mendatangkan contoh. Ini loh pelaku dari Semarang, ini loh teman dari Tegal, ini loh teman dari Purwokerto dan sebagainya. Stigma negatif dari masyarakat Pak sampai saat ini kan masih ada, mungkin gimana? Ya kalau ada itu karena memang beberapa kejadian itu sampai hari ini itu masih ada 1-2. Nah itu tugas kita Mas. Jadi tidak mesti hilang dengan serta-merta, perlu proses untuk bisa memberi penjelasan secara bertahap. Jadi kami sadar tidak sekaligus hilang, tapi perlu proses untuk memberikan contoh dan pembelajaran kepada masyarakat. Kalau jenengan dulu terlibat yang apa Pak? Yang Kebetulan saya bom si rezeki 2003 Semarang. terus Jadi yang waktu di itu vonis 10 tahun. sempat pelatihan di Filipina juga. Kalau pelatihan sebelum terlibat di Semarang saya di Filipina 2 Tahun tahun. berapa? Di tahun 2000 sampai 2002 Juli. Ya. Iya sebenarnya ini cara yang paling gampang ya. Jadi kawan-kawan akhirnya diterima masyarakat, ada Pak RT, ada pengusaha, terus kemudian saling bantu, diterima, bisnis bareng, narasi-narasi yang beliau ceritakan menjadi baik, beliau bisa memberikan testimoni, aku tahu keliru loh, Joko aja melu-melu, rekoso, ora bener. Ya, ada nilai-nilai yang kemudian bisa diberikan. Nah, secara ekonomi memang harus dibantu. Kan kalau orang mau kembali ke masyarakat, problemnya biasanya 2. Yang pertama, tingkat penerimaan masyarakat. Maka Pak RT terima kasih, masyarakat mau menerima, Pak RT nganterin, itu bagus. Sehingga orang nggak takut. Dan kawan-kawan ini juga ketika masuk juga tidak tidak merasa tertutup lagi, mereka sudah terbuka. Biasanya mendelik mau, biasanya mendelik melotot, sekarang iso guyung agak gitu, mendelik mecicil, sekarang bisa lebih tersenyum, bisa mengajarkan kepada yang lain agar tidak tersesat. Saya kira cara ini cara yang bagus. Jadi 2, ekonominya dapat, sosialnya dapat. Agar integrasi sosial dengan pola ekonomi menurut saya cara yang baik gitu ya. Nah, kita nanti bantu karena beberapa kegiatan kita sebenarnya juga ada soal itu. Hingga dan bisa berjalan padu lah ya. Ada BNPT, Pemda itu juga punya tanggung jawab, ini wargaku gitu kan. Kalau udah bisa begini kan baik. Dan kita harapkan mereka akan menjadi juru bicara pertobatan yang dilakukan agar masyarakat nanti tidak terjerumus ya. Dan ternyata tadi ngebom boleh Mas, ya enggak lah Pak, menggal kepala boleh ya, enggak, bukan ajaran Islam itu. Fitnah apalagi ya biasanya dilakukan itu tadi gitu kan. Jadi ini yang sesuatu yang menurut saya kita harus mengapresiasi kawan-kawan dari Persadani ini yang insya Allah hari ini
bisa diterima masyarakat, bisnisnya cetok ya toh. Tinggal satu aja belajar dia, gawe sambel. Atau ya.